Selamat sore. Dalam reka hari kedua hari ini, temanya adalah sahabat yang meminta roti, yang diambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Perikop Lukas 11 ini tentang hal berdoa. Lukas menceritakan atau mencatat doa Bapa kami lebih singkat dari Injil Matius, di mana diajarkan tentang doa dalam sebuah perumpamaan, di mana di situ Yesus mengajarkan supaya pemohon itu bertekun, dan hanya Lukas yang menceritakan perumpamaan sahabat di tengah malam yang meminta roti. Dia mungkin memiliki roti terakhir tetapi sudah dimakan waktu makan malam. Kemudian akan menerima sahabat yang berkunjung ke rumahnya pada tengah malam, dan dia tidak memiliki roti lagi, dan kota itu kota kecil sehingga roti tidak dapat dibeli. Hanya kalau ada tetangga yang mau meminjamkan beberapa roti, dia bisa mendapatkannya. Kedatangan sahabat yang bukan pada jam yang biasa menempatkan si tuan rumah dalam keadaan yang sulit menolak kunjungannya karena dia tidak punya roti, dan dia sulit karena harus mengganggu tetangga untuk meminjam beberapa roti. Dan jika dia menolak untuk menerima dan memberi makan sahabatnya di tengah malam, akan melanggar norma kesediaan menerima tamu yang sudah dibangun. Jadi jika dia pergi ke rumah tetangga akan menimbulkan hal yang tidak enak, perasaan tidak senang tetangga kepada dia. Nah, rumah-rumah di Israel berukuran kecil, khususnya di pedesaan, hanya terdiri dari 1 ruang, kemudian ada ruang duduk, ruang makan, dan ruang tidur. Tuan rumah pada malam hari akan menggelar tikar, dan orang-orang akan tidur di atas tikar itu berjajar, ya. Jadi rumahnya dalam keadaan kecil, dan kalau diceritakan tetangga akan meminta roti, dia harus membangunkan anak-anaknya, kemudian menyalakan pelita karena pada saat itu hanya ada pelita, dan kemudian dia harus mengambil roti, kemudian dia membuka palang pintu dan membuka pintu. Karena rumah yang kecil di Israel ini sepanjang hari akan dibiarkan terbuka, tetapi waktu malam hari menjelang terbenam matahari, kepala rumah tangga akan menutup pintu, kemudian memasang palang supaya tidak ada penyusup masuk. Jadi itu yang terjadi kalau tetangga itu akan meminjam roti, dan itu menyusahkan
sebab dia datang di tengah malam waktu si tetangga beristirahat atau tetangga ini tidur. Tetapi karena ingin mematuhi peraturan atau kebiasaan di Israel pada saat itu untuk menerima tamu dan menyediakan makanan yaitu roti, tetangga ini tetap berusaha untuk datang kepada tetangganya dan dikatakan di ayat tadi, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan. Nah, roti pada zaman dahulu itu seperti sebuah batu yang bisa dipegang oleh tangan, kira-kira kecil seperti ini dipegang oleh tangan, dan 3 potong roti itu cukup untuk sekali makan. Kemudian biasanya mereka memiliki kebiasaan kalau ada tetangga yang memerlukan, mereka akan kasih pinjam roti. Karena pada waktu pagi mereka bikin roti, membakar roti, mereka akan mengganti roti itu. Jadi itu adalah kebiasaan. Jadi bukan masalah pinjam berapa roti itu, tetapi masalahnya adalah waktu tengah malam saat tidur. Tetapi karena si tuan rumah tuh nggak bisa pulang kalau dia belum mendapatkan roti itu, jadi dia tetap mengetuk-ngetuk, berbicara, saudara pinjamkan aku roti. Kemudian dia menjelaskan bla 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 bahwa dia memerlukan roti itu dan lain sebagainya, terus mengetuk-ngetuk supaya tetangganya ini memberi pinjam kepada dia. Kalau kita datang nih ke sebuah rumah, kemudian belum dibuka, pasti kita akan ngetuk-ngetuk terus, apalagi memang kita butuh untuk masuk ke tempat tersebut atau memerlukan pertolongan, pasti kita akan ketuk-ketuk terus. Nah, demikian juga dengan si tetangga ini, karena dia tidak dapat pulang dengan tangan hampa, dia terus berkata kepada tetangganya, ayo pinjamkanlah aku roti, besok aku ganti, dan terus menerus dan berulang-ulang dia menyampaikan hal itu, sehingga si tetangga nggak bisa istirahat walaupun dia sudah mengemukakan keberatannya untuk menolong dia, tapi karena si peminjam ini terus menerus mengganggunya untuk meminjam roti, akhirnya si tetangga ini membuka pintu. Dia membangunkan anak-anaknya, dia kemudian menyalakan pelita, kemudian dia mencari roti itu, mengambilnya, kemudian dia buka palang pintu, dan kemudian dia membuka pintu dan memberikannya. Tetangga ini memberikan roti bukan karena persahabatan, tetapi karena tetangganya ini terus-menerus meminta roti, meminta tolong untuk memberikan roti, mengganggu istirahatnya dan tidak tidur. Karena dikatakan dia sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, jadi poin pertama tadi adalah tentang kunci pengajaran doa dalam sebuah perumpamaan. Yang pertama tadi kita belajar bahwa Lukas 11 ini adalah tentang doa, bukan meminjam. Ini bukan dalam hal yang lain yang meminjam, mengetuk berulang-ulang dan meminta pinjaman itu, tapi dikatakan di ayat selanjutnya atau inti dari perumpamaan ini adalah soal ketekunan. Dan hal yang diajarkan dalam perumpamaan ini adalah ketekunan merupakan kunci si orang ini mendapatkan jawaban. Dan di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan peraturan-peraturan Yahudi di mana harus membantu dan lain sebagainya. Kemudian Yesus mengajarkan tentang ketekunan ini, kita harus terus-menerus berdoa dengan rajin atau dengan tekun. Tekun adalah sikap rajin, bersungguh-sungguh atau terus-menerus.
Kita tahu bahwa berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa, kita bisa mengatakan segala sesuatu. Kita bisa mengatakan apapun, permintaan apapun kepada Tuhan. Di mana saja, kapan saja, Tuhan tidak akan merasa terganggu. Dia senang waktu kita datang kepadanya untuk berdoa, meminta hal-hal yang kita butuhkan, menyampaikan kesedihan kita, masalah kita, permohonan-permohonan kita. Ketika Yesus di dunia, dia juga mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga, sehingga kita pun dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, tetangga ini mau bangun di tengah malam, apalagi Bapa di sorga, dia akan membantu kepada kita apa yang kita butuhkan. Ayat hafalan dari tema sahabat yang meminta roti ini saya ambil di dalam Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Biarlah kita merupakan orang-orang yang diingatkan untuk kita berdoa dengan tekun dan rajin, sampai Allah membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan jawabannya kepada kita, seperti tuan rumah tadi. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Ada seorang pemuda di Inggris yang sederhana, dan dia ingin melayani Tuhan. Dia menyala-nyala bagi Tuhan dan ingin melayani Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, apa yang bisa saya lakukan? Karena saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa ngajar, saya tidak bisa main musik dan lain sebagainya. Kemudian pendeta itu memberikan sebuah buku kepadanya. Kemudian kata Pak Pendeta itu dikatakan, bagilah setiap lembar halaman ini dengan 3 kolom. Kolom pertama tulis nomor, kolom kedua tulis nama orang yang kamu doakan untuk diselamatkan, dan kolom ketiga tulis tanggal orang itu diselamatkan. Itu yang dapat kamu lakukan, dan kamu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, setia dengan rajin. Oke, kata Pak Pendeta. Dan pemuda ini mengiyakan, setuju. Kemudian pendeta ini mendoakan dia supaya Tuhan menolong dia untuk setia di dalam hal berdoa, untuk melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa yang dimenangkan dengan doa-doa yang disampaikannya. Kemudian lama setelah itu, 40 tahun kemudian, pemuda ini meninggal dunia. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang menemukan catatan-catatannya, dan ternyata ada apa, saudara? Dari catatannya itu ada 2.450 orang yang sudah dimenangkan oleh pemuda tadi melalui doa-doanya. Berarti kurang lebih 1 bulan 5 orang. Nah, kisah ini mengingatkan kita untuk kita juga bisa berdoa untuk jiwa-jiwa terus-menerus, berulang-ulang sampai Tuhan memberi jawaban kepada kita. Perumpamaan hari ini mengingatkan tentang doa yang terus-menerus. Kita akan akhiri reka hari ini dengan doa-doa yang kita naikkan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa, nanti poin-poinnya akan saya sebutkan. Saudara di rumah semua berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk reka hari kedua. Kami mendoakan reka selanjutnya sampai hari yang ke-10. Baik setiap pembicara, baik setiap jemaat, Tuhan beri kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah di gereja kita, ibadah 1, 2, 3, Maisi, Mars, dan Teens. Mari kita berdoa. Kami bawa juga Tuhan ibadah-ibadah di gereja kami setiap hari Minggu, ibadah 1, 2, 3, Maisi, Mars, Teens. Supaya setiap jemaat Tuhan tidak terkecuali menguduskan hari Sabat Tuhan, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Berkati para pelayan yang melayani, urapi setiap mereka, dan kuduskan hari setiap ibadah dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.
Doa selanjutnya, mari kita juga akan berdoa untuk ibadah-ibadah doa di gereja kita. Doa pagi, doa malam, dan doa puasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bawa ibadah-ibadah doa di gereja kami, doa pagi, setiap pagi, doa Senin Tuhan, doa malam, dan juga doa puasa di hari Kamis. Tuhan akan menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka boleh ikut serta dalam doa-doa yang diadakan, untuk mereka juga berdoa kepada Tuhan terus-menerus dan dengan setia, untuk mereka juga mendapat respon dari Tuhan karena iman percaya mereka dalam doa-doa yang dinaikkan. Kami serahkan setiap kegiatan ibadah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa selanjutnya mari kita akan bawa dalam doa ibadah WBT, juga rencana refresh pelayan dan ibadah pasutri. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap ibadah WBT setiap bulannya. Kami berdoa supaya Tuhan tolong setiap wanita-wanita boleh mendapat firman, kekuatan, dan beribadah bersama-sama dengan wanita lainnya. Kami serahkan setiap ibadah WBT ke dalam tangan-Mu. Juga refresh pelayan, kami berdoa supaya setiap pelayan boleh mendapat penyegaran dari firman Tuhan dan mereka boleh bersekutu dengan sesama pelayan yang lain. Ibadah pasutri rencananya Tuhan akan tolong juga boleh berjalan baik dan lancar. Setiap pasangan-pasangan boleh didamaikan bersama antara suami dan istri dan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh berbahagia. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk mereka hari ini. Dan sebentar kami akan berbuka. Tuhan tolong berkati setiap makanan yang dimakan supaya menjadi kekuatan, dan kami juga boleh setia melakukannya sampai akhir reka kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.